Shalom adik-adik. Nah, gimana nih kabar kalian? Pasti baik-baik aja dong, Ci juga pasti baik-baik aja ya. Ya dong. Nah, udah siap belum buat memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, karena di hari Minggu kita mau muji dan memuliakan Tuhan, kita mau nyanyi lagu, kita mau bersukaria nih. Jangan lupa pakai gerakannya. Ya, udah bersukacita, adik-adik juga pasti udah semangat ya. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sini kita mau nanya nih, siapa yang mau dengar-dengaran sama Tuhan? Angkat tangan. Aku. Nah, oke, kalau kayak gitu kita mau angkat satu lagu lagi, kita mau katakan anak sekolah minggu dengar-dengaran. Tapi sebelum itu kita mau siapin hati kita mau berdoa, kita mau bersyukur sama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk
buat kami semua. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang turun atas kami, tolong buka hati dan buka pikiran kami, agar kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga guru kami yang akan menceritakan firman Tuhan, kiranya Kau berikan berkat di atasnya. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, ada pengumuman nih dari Cici dan Kokonya. Adik-adik, karena sekarang situasinya sudah mulai membaik ya Ci ya, kita juga udah kangen banget nih sama adik-adik. Pasti adik-adik juga kangen sama kita kan. Nah kita akan melaksanakan ibadah offline di GSG Bina Mulia Mandiri mulai tanggal 5 Juni 2022. Nah jadi nanti adik-adik jangan lupa untuk ikut, dan juga adik-adik ajak-ajak nih ya teman-temannya, saudaranya, orang tuanya untuk ikut serta dalam kegiatan ibadah offline ini. Nah adik-adik, ada yang spesial nih. Koko Cici di sini menyiapkan sebuah hadiah kalau adik-adik sudah berhasil mengikuti 4 kali berturut-turut tanpa bolos. Jadi adik-adik ikutin terus ya, jangan sampai bolos karena akan ada hadiah menarik ya Ci ya. Benar banget. Oke, itu aja pengumumannya. Tapi nggak cuma hadiah nih, tapi adik-adik juga kalau misalnya sekolah minggu terus dapat berkat dari Tuhan. Nah, bener banget. Jadi motivasinya juga jangan terusan ke hadiah ya adik-adik, karena kita juga akan menerima berkat yang besar dari Tuhan. Nah, itu aja pengumumannya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, bagi adik-adik yang mau memberi persembahan, dapat men-scan barcode di layar ini melalui OVO atau GoPay. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ya, shalom adik-adik semua. Tadi kita udah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya berjudul Yesus dibaptis di dalam air. Kita akan belajar gimana sih orang-orang dulu dibaptis dengan sekarang. Mungkin kalian pernah lihat, pernah dengar ceritanya bahwa seseorang dibaptis. Apa sih yang membuat seseorang itu mau dibaptis? Ya, nah pada zaman dahulu anak-anak ya, ada seorang pribadi namanya Yohanes. Ya, Yohanes anak dari Zakaria dan Elisabeth. Ya, nah beliau ini sudah tahu bahwa dia adalah orang yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah makanya kenapa kalau kita mempunyai kedekatan sama Tuhan, ya, kita akan tahu, kita akan peka sama suara Tuhan. Kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan kita lakukan sebagai anak-anaknya di dunia ini. Ya, kita dilahirkan di dunia ini pasti ada tujuannya. Ya, nah pada saat itu Yohanes sudah tahu bahwa dia mempunyai peran yang sudah Tuhan sediakan buat Yohanes. Nah, jadi adik-adik dan kita semua nih ada di sini nih, yang ada di rumah ya, yang menyaksikan dan mengikuti ibadah sekolah minggu ini juga kalian pasti punya yang namanya peran untuk kamu berkarya, berbuat untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, Yohanes pada saat itu dia masih kecil ya, lalu dia mempersiapkan dirinya untuk menjadi pelayan Tuhan. Dia berdoa ya, dia mempersiapkan hati dia gitu ya, sampai dia tumbuh cukup dewasa dan dia tahu bahwa itu adalah sudah merupakan waktunya untuk dia mulai bergerak. Ya. Lalu dia bergerak, dia menjadi pengkhotbah ya, atau pengkhotbah itu orang yang memberitakan kabar firman Tuhan ya, seperti pastor ya, seperti pendeta. Itu adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk memberitakan Injil firman Tuhan, memberitakan kabar baik, menceritakan tentang kisah Tuhan ya, yang begitu mengasihi kita. Nah, Yohanes ini mempunyai ciri-ciri ya, dia memakai pakaian yang terbuat dari bulu unta ya, bahkan dia memakai ikat pinggang kulit ya, ikat pinggang kulit yang ya ikat pinggang ya, adik-adik tahu semua ya, dan makanannya adalah belalang dan madu hutan ya. Nah tapi yang merupakan ciri-ciri yang paling menarik dari Yohanes ini adalah bahwa dalam khotbahnya dia selalu berkata, bertobatlah, sesalilah dosa-dosamu yang lalu-lalu, dan berbuatlah balik atau berbaliklah ya, berbaliklah dari segala tindakan-tindakan yang mendukakan hati Tuhan. Itulah yang menjadi ciri khas khotbah dari Yohanes ya. Nah, Yohanes ini banyak didengar oleh orang-orang ya, orang-orang
betul-betul mendengarkan ketika Yohanes sedang berkhotbah. Bahkan Yohanes juga membaptis orang-orang saat itu yang menyesali segala perbuatan dan yang kesalahannya, ya, dan orang-orang yang mendengarkan itu mau berbalik, ya, mau meninggalkan semua tindakan-tindakan yang tidak baik, ya. Nah, bahkan ya cerita ini, ya, Yohanes ini terdengar suaranya sampai Nazaret, ya. Nah, Nazaret itu di mana? Tempat siapa tuh yang tinggal pada saat itu, ya? Nah, benar, Tuhan Yesus, ya. Yesus mendengar berita bahwa Yohanes, ya, berkhotbah, ya, berkhotbah dan mengumpulkan orang-orang banyak, ya, untuk bertobat. Nah, Yesus tahu bahwa pada saat itulah Yesus harus datang ke tempat di mana Yohanes berada. Nah, lalu Yesus pun datang ke tempat Yohanes berkhotbah. Lalu Tuhan Yesus pun ikut berkerumun, ikut mendatangi orang-orang yang sedang mendengarkan khotbah dari Yohanes, ya. Dan bahkan ketika saat Yohanes hendak membaptis orang-orang yang mau meninggalkan kesalahannya, Tuhan Yesus pun bahkan ikut antri, ya. Tuhan Yesus pun ikut antri di antara orang-orang itu, ya. Nah, ketika semua orang sudah dibaptis, giliran Tuhan Yesus nih, giliran Yesus yang mau dibaptis. Yohanes tahu bahwa ini adalah anak Allah, ya, anak Allah yang dikaruniai, ya. Yaitu pokok tadi bilang, kalau kita mempunyai kedekatan sama Tuhan, kita akan tahu nih, ya, apapun yang kita hadapin, kita pasti akan dikasih kepekaan sama Tuhan. Asal kitanya mau buka hati kita, ya. Jangan kita mengandalkan pikiran kita, jangan kita mengandalkan kepintaran kita, ya. Tapi kita harus juga mau berhikmat sama Tuhan. Kita buka hati kita bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kita, ya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita semua. Nah, Yohanes bilang sama Tuhan Yesus, ya, harusnya bukan saya yang membaptis, tapi melainkan engkaulah yang harusnya membaptis aku. Nah, tapi Yesus menjawab, baptislah aku, karena memang demikianlah seharusnya, gitu. Maka Yohanes pun membaptis Yesus pada saat itu di Sungai Yordan, lalu dimasukkanlah ke dalam air, lalu keluar lagi. Nah, setelah Yesus dibaptis, ada sesuatu yang terjadi, yaitu langit terbuka dan ada seekor burung merpati yang hinggap di atas kepala Tuhan Yesus, ya. Lalu terdengar suara dari sorga, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Itu suara Allah, ya, suara dari sorga. Ya, setelah mendengar itu, Yohanes bilang kepada semua orang yang ada di tempat itu bahwa inilah anak Allah. Kita semua harus mengikuti dia. Nah, artinya apa? Artinya kita semua nih, orang-orang percaya, orang-orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang akan menjamin keselamatan kita, maka kita harus mengikuti dia dan percaya. Nah, adik-adik, ya, kembali ke judul di awal tadi, dibaptis, ya. Nah, orang-orang Kristen zaman sekarang, pengikut Kristus zaman sekarang, kalau, ya, orang itu mau dibaptis, dia harus menyadari dan mengakui bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi, ya. Jadi harus percaya, maka itu baru boleh dibaptis. Nah, pada saat Yohanes membaptis orang-orang, pada saat itu, ya, ada orang Farisi dan orang Saduki yang ikut dibaptis. Dan Yohanes ini tahu bahwa mereka tidak sungguh-sungguh ikut dibaptis, hanya ikut-ikutan saja, bukan karena dia menyesali perbuatannya, ya. Maka karena dari itu Yohanes bilang sama mereka, kalian harus berbalik dari tindakan kalian yang tadinya salah menjadi benar, gitu. Karena itulah hidup dibaptis, maknanya adalah demikian. Kita harus mau meninggalkan hal-hal yang buruk di masa lalu dan berubah, ya. Setelah dibaptis, otomatis kita harus hidup baru, berubah, gitu. Nah, jadi adik-adik, ya, bagi adik-adik semua yang udah percaya sama Tuhan, ya, kita harus tekun belajar dalam Tuhan, ya, supaya kita semakin dekat sama Tuhan, ya, supaya kita timbul kepercayaan yang sejati sama Tuhan.
Ya, Neko punya cerita kayak gini nih. Ya, ada anak sekolah minggu ya. Dia bilang mau dibaptis ya, banyak-banyak sama teman-temannya ya. Nah, terus dia ngajak satu orang yang belum ikut ya. Terus dia tanya, kamu ke minggu besok ikut kan? Ikut apa? Ya, dia belum tahu bahwa minggu depan kan ada dibaptisan air, cina. Lalu begitu dikasih tahu anak ini, oh iya ya, aku kan udah ke gereja lama sama kayak kamu ya. Aku juga harusnya dibaptis dong. Nah, kira-kira apakah patokan bahwa kita udah lama ke gereja dapat menentukan bahwa kita udah boleh dibaptis? Ya, enggak selalu ya. Orang berlama-lama atau orang yang dari kecil istilahnya dia ke gereja terus belum tentu orang itu percaya seutuhnya sama Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi. Ya, nah makanya jangan sampai kita datang ke gereja nih cuma gara-gara disuruh mama, ya disuruh papa kita, disuruh orang tua, disuruh guru cuma untuk ngisi buku sekolah minggu ya, disuruh guru-guru sekolah minggu. Nah jangan karena itu, tapi karena kita mencintai Tuhan dan percaya sama Tuhan. Ya, seperti itu. Nah, terus ada juga satu lagi cerita nih ya. Nah, bahwa ada anak-anak ya mungkin SD kelas 5, kelas 6 atau ya mungkin SMP kelas 7 ya. Nah, pada saat itu mereka membahas tentang baptisan. Nah, apakah tapi kayaknya baptis itu untuk orang dewasa deh ya gitu kan. Kita yang masih umur-umur kecil ini kayaknya belum bisa deh, karena aku dengar-dengarnya dan lihat-lihatnya hanya orang dewasa aja. Nah, apakah patokan orang dewasa dan masih muda, masih remaja adalah patokan bahwa udah dibaptis? Tidak juga ya, bahwa kan tadi dibilang kalau orang percaya sama Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi, maka segeralah dibaptis. Ya. Nah, oleh karena itu adik-adik semua, kalau mau ajak yuk, kita harus mulai semakin mencintai Tuhan. Apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, kita ingat bahwa semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan hanya untuk kesenangan diri sendiri ya. Untuk kesenangan diri sendiri mah ya kita bisa lakukan nanti misalnya ya. Kita ke gereja dulu, hari Minggu waktunya ke gereja ya. Kita mempunyai hubungan yang baik sama Tuhan dengan berkomunikasi dengan Tuhan ya, punya waktu khusus untuk berbicara sama Tuhan, doa, renungan, baca firman Tuhan. Ya, itulah hal-hal yang membuktikan bahwa kamu percaya sama Tuhan dengan segenap hati. Nah, itu anak-anak ya. Ayat hafalannya dari Kisah Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ya. Nanti adik-adik boleh baca di Alkitabnya masing-masing. Nah, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati kita semua dan juga memberkati Koko dan guru-guru semuanya, dan kita semua semakin diingatkan, semakin menyadari bahwa kita dicintai Tuhan dan kita juga harus mencintai Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita, maka ayo kita ambil sikap hati untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan segenap hati. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa Tuhan selalu mengasihi kami dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dan kami Tuhan mau mengambil sikap hati kami mulai hari ini bahwa kami mau belajar untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kami secara pribadi. Kami mau yakin, kami mau percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kami semua. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang telah dicurahkan. Kami berdoa juga buat sekolah minggu GPPK CLC Bandung, supaya Tuhan pakai terus sekolah minggu di tempat ini menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga buat setiap orang tua, buat anak-anak sekolah minggu, buat setiap pelayanan yang dilaksanakan, biarlah semuanya itu dapat berkenan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ibadah sekolah minggu pada hari ini, dan kami akan terima berkat semuanya terus menerus, dan kami juga menyerahkan kegiatan kami sepanjang minggu berjalan. Tuhan menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu depan.